Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Gereja Toraja, Selasa, tanggal 15 November 2022, dari Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai dengan 17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat, pertolongan, dan penyertaan-Mu. Kalau kami bangun pada saat ini, itu semua karena Engkau punya rencana bagi kami. Dan kami percaya semua rencana-Mu baik, indah, dan sempurna atas kami. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti maksud dan kehendak-Mu bagi kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 66 ayat 1 sampai dengan 17. Keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka, demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Dengarlah firman Tuhan. Hai kamu yang gentar kepada firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar,
bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci, dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membuka rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan, dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema kita untuk pembacaan pagi ini, ada pelangi di balik hujan. Perjalanan kehidupan seorang manusia dalam dunia ini merupakan sebuah perjalanan seorang pengembara atau seorang musafir. Dalam perjalanan itu ada pengalaman suka
suka dan duka yang mewarnai kehidupan manusia. Dalam pembacaan firman saat ini, Yesaya 66 merupakan kitab terakhir dari Nabi Yesaya yang merupakan suatu realita bahwa bangsa Israel sebagai umat Allah ternyata seringkali mengalami perjalanan hidup yang penuh suka dan duka. Suka karena Tuhan Allah memberkati dan menyertai perjalanan mereka. Duka karena Tuhan Allah dengan keadilannya menyatakan penghukuman bagi umat kesayangannya. Oleh sebab itu, pada pembacaan firman saat ini, Nabi Yesaya sekali lagi menyatakan akan keberadaan Allah yang sebagai pencipta dan penguasa atas alam semesta, sehingga Allah berdaulat yang memimpin dan memiliki rancangan yang indah atas diri umatnya. Ayat 18. Dia adalah Allah yang bertata atas segala ciptaan. Dia adalah Allah yang memperhatikan orang yang lemah dan tertindas. Dan Dia juga Allah yang memiliki kehendak yang harus ditaati oleh umatnya. Ayat 1 dan 2. Bagian akhir kitab Yesaya ini menunjukkan bahwa ternyata umat Allah lebih suka menurut kehendaknya sendiri dan melakukan yang jahat di mata Allah. Ayat 3 dan 4. Nabi Yesaya mengingatkan bahwa justru hal itulah yang membuat mereka mendapat penghukuman. Ayat 16 dan 17. Di tengah keadaan terpuruk inilah Nabi Yesaya menyampaikan suatu berita anugerah dan pengharapan bagi umatnya, bahwa dalam rancangannya yang kekal, Allah akan tetap memelihara umatnya seperti seorang ibu yang menghibur anak-anaknya. Ayat 10 sampai ayat 14. Dengan syarat umatnya mau kembali berbalik menaati kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Hari ini, mari kita bertekad untuk kembali mencari, menaati, dan memohon kekuatan Roh Kudus-Nya untuk menaati perintahnya, yaitu firman-Nya, sehingga melalui kehidupan kita yang terbatas ini, kita dapat menyatakan kemuliaan-Nya bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, bagi umat Allah yang mengasihinya,
akan selalu ada pelangi kasih Allah ketika kita mencari wajah Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, harus mencari wajah-Mu, harus setia menaati firman-Mu, supaya kami selalu dapat memuliakan nama-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering tidak setia dan taat menaati firman-Mu. Oleh sebab itu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk selalu memberi kekuatan kepada kami di dalam menaati firman-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami bawa segala permohonan doa dan setiap pergumulan yang kami alami, agar Engkau melawat kami, agar Engkau memberikan pertolongan, kesembuhan, mujizat, jalan keluar, dan kemenangan atas setiap pergumulan hidup kami. Kami juga berdoa untuk menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan, sehingga damai sejahtera ada di bangsa dan daerah kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini dengan terus memuliakan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.